pagi semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin secara Katolik. Marilah kita membuat tanda tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Selagi aku masih kuat, satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan Yesus, biarlah selama hidupku ku persembahkan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku masih kuat, satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku masih kuat, satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Pembacaan hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius, pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama dia dan murid-muridnya.
Pada waktu itu, orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama orang berdosa tersebut?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan untuk kita. Rumah sakit dan puskesmas adalah tempat di mana orang yang menderita sakit mendapatkan pengobatan supaya ia sembuh. Banyak orang menolak untuk memeriksakan dirinya kepada dokter karena mereka menganggap dirinya masih cukup sehat. Tetapi, sekali penyakitnya ketahuan, penyakit itu sudah sangat parah dan gawat sehingga terlambat untuk diobati. Demikian pula dengan keselamatan. Tidak sedikit orang menolak untuk datang kepada Tuhan Yesus karena mereka menganggap bahwa dirinya sudah cukup baik, tak ada kekurangan, atau melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Golongan yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain adalah orang-orang Farisi. Mereka beranggapan bahwa orang berdosa itu tak mungkin akan menjadi baik dan bertobat. Ketika melihat Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, orang Farisi menunjukkan ketidaksenangannya dengan berkata, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Adalah mudah bagi kita untuk melihat kelemahan, kekurangan, dan juga dosa yang diperbuat oleh orang lain. Kita dengan gampangnya melontarkan kritikan atau menghakimi mereka dan menganggap diri kita ini lebih benar dari mereka. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi, saudaraku terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa dan bukan mencari orang-orang yang mengaku dirinya sudah benar. Orang-orang yang merasa dirinya benar sangatlah sulit untuk bertobat. Bukankah masih ada anak-anak Tuhan dan bahkan para pelayan Tuhan yang merasa dirinya lebih baik dan lebih benar dari orang lain, sehingga dalam hidupnya selalu mencela dan menghakimi orang lain? Jangan sekali-sekali pun menghakimi orang lain, apalagi merasa diri kita benar. Sebaliknya, kita harus merangkul orang lain yang belum diselamatkan dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami dengan penuh penyertaan-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai kegiatan belajar dan mengajar kami. Engkau berkatilah ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Engkau terangkanlah pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat menerima pelajaran dan pendidikan yang dari guru kami. Ya Bapa, Engkau berkati juga guru-guru kami yang akan mengajar kami ya Bapa, biar mereka bersabar dalam pengajar kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.